Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyata asyarata, dan maqalah yang ke-12. Udah ketemu semua. An ba'dil hukamai, dari sebagian ahli hikmah, aitiba'il qulubi, artinya dokternya hati. Jadi ahli hikmah itu pernah Bapak sampaikan adalah para ulama, para sholihin, para aulia. Ini biasanya dokter hati ya. Jadi ulama yang ahli hikmah, aulia itu dokter hati. Seorang ulama yang kemampuannya salah satunya itu adalah mengobati hati-hati umat yang lagi gabut, lagi galau. Jadi kalau kita galau ya namanya orang galau, orang sedih, orang susah. Jangan kalian bayangkan ya, kalau nggak punya uang susah, tapi kalau uangnya banyak bahagia. Tapi kalau orangnya udah numpuk, uangnya udah banyak sekali, orang-orang yang kaya raya, ya itu sedih, susah. Susahnya bukan karena tidak punya uang. Ya, kalau orang kaya raya itu ya, orang kaya raya, ya. Contohnya di Jawa Timur itu kalau menjelang Lebaran itu biasanya membagikan zakatnya ya miliaran. Itu udah kaya raya. Orang kaya raya itu kalau diiming-imingi uang itu udah gak ngaruh, udah gak efek. Karena apa? Uang dia sendiri sudah numpuk. Obatnya tidak ada yang lain. Kalau sakit hati, sedih, susah, galau atau gabut, itu datang ke ulama ahli hikmah. Ayo jangan mainan terus itu. Ayo disimak, dibuka kitabnya. Ayo dibuka kitabnya. Latihan. Jadi kalau kalian buka kitab, kalau sekarang belum bisa, 6 bulan, 3 bulan yang 6 bulan yang akan datang bisa. Ya kalau buka kitab aja nggak mau, ya nggak akan bisa nanti. Tutup dulu itu spidolnya. Spidolnya tutup dulu, ganti. Udah ketemu belum? Halaman berapa coba? Ya. Jadi coba disimak. Jadi kalau sekarang belum bisa, insya Allah setengah tahun yang akan datang kalau rajin nyimak itu bisa. Tapi kalau sekarang malas, belajarnya nggak maksimal, ya rugi nanti. Yang rugi kalian sendiri, Bapak nggak rugi. Kalian rugi, orang tua kalian rugi ya. Mesantrenkan itu kan tujuannya supaya bisa bisa ngaji. Bukan hanya ngaji itu bukan hanya Quran ya. Bukan hanya Quran, yang lain pun wajib ya, yang lain wajib. Kalau Quran itu rata-rata itu kan orang terbatas sekali yang bisa tafsirnya. Kalau hadis-hadis begini, kalau ulama, perkataan ulama itu mudah dipahami. Kalau Quran itu kalian tafsir itu harus ahli nahwu sorok. Itu aja nggak cukup. Ilmu bayan, ilmu matan, ilmu balaghah, ilmu mantek, segala macam harus kalian pelajari. Jadi belajar menyimak sekarang nggak bisa, tapi insya Allah 6 bulan, 1 tahun yang akan datang kalau kalian rajin itu bisa dengan sendirinya. Kayak Papa dulu berarti hanya nyimak aja, belum tahu ilmu nahwu sorok, tapi nyimak tahu-tahu bisa aja. Jadi sekali lagi ya, kalau orang galau, orang sedih, orang susah itu larinya bukan ke dokter umum atau ke spesialis penyakit dalam, tapi ke ahli ulama, ahli hikmah. Jadi begitu melihat wajahnya aja udah menjadi obat, apalagi nanti nasihatnya. Jadi kalau sakit hati, sedih, galau, gabut kata orang sekarang ya, itu ke ulama ahli hikmah. Ahli hikmah, aulia, wali biasanya disebut wali, atau orang yang bisa memberikan manfaat hikmah kepada kita semua.
Kalau ahli syara, ahli fikih, ahli tafsir nggak bisa. Ya, dan kalian sedih datang ke ahli syariat, ahli fikih, ahli tafsir, nggak bisa mengobati. Datangnya ke siapa? Ke aulia, ke ulama ahli hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalah tsaniyata asyarata, dan maqalah yang ke-12 an badil hukama'i, dari setengah ulama ahli hikmah, aitibail qulubi, artinya ulama yang mempunyai keahlian mengobati penyakit hati. Salah satu asya ada 3 perkara. Tufarrijul husosu, tufarriju yang bisa melonggarkan, husosu perkara yang seret. Perkara yang seret itu tahu nggak kalian? Seret ya, perkara yang seret. Jadi perkara yang susah. Ada 3 perkara yang bisa melonggarkan perkara yang sulit atau yang susah kita obati. Itu siapa? Ini dari dokter ulama ya, ulama ahli pengobatan penyakit hati. Disebutkan ada 3 perkara. Bidhamil waini, bidhamil husoso boleh, tufarrijul husoso. Bidhamil waini dibaca dhamma wainnya. Au taksiful humuma, atau artinya menghilangkan kesempitan hati. Tufarrijul husoso ay taksiful humuma, artinya menghilangkan kesumpekan, kesulitan hati. Jadi Zikrullah ta'ala, yakni ingat kepada Allah ta'ala. Nah ini dari ulama ya, ahli hikmah, aulia memberikan nasihat kepada kita. Itu ada 3 perkara yang bisa melonggarkan penyakit hati. Artinya apa ya? Zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Ya ini pertama, zikir kepada Allah ta'ala. Bi ayyi sihatin, dan bagaimana sihatnya zikir, bahasanya zikir itu bagaimana sih? Kanat ada, ka'ayya pula, sebagaimana diucapkan kafiron oleh orang banyak. Ya apa itu? Yakni la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. Pokoknya zikir pada Allah. Contohnya la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian sedih ya, kiriman telat ya, untuk jajan telat ya, atau kesedihan apapun ya, ngapalin nggak apal-apal ya, kalian zikir kepada Allah, bisa mengobati hati. Zikirnya apa aja? Ya, seperti yang dicontohkan di kitab ini, zikirnya salah satunya adalah la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Atau kalian memikirkan sesuatu, ingin sesuatu, ya minta sesuatu pada kedua orang tua belum bisa memberi karena belum mempunyai uang, ya. Kalian bisa zikirnya apa aja? Bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau baca sholawat. Yang penting ingat kepada Allah. Jadi kalau hati kalian sedih ya, pernah nggak hati kalian sedih? Ya? Pernah ya, sering ya. Nggak punya uang, nggak temennya jajan, kalian nggak bisa jajan, sedih. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, barangkali dengan zikir ada yang memberikanmu uang, atau ada yang memberikan kepadamu makanan. Bayar zukuha min ghairila yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari mana datangnya yang kita tidak bisa menyangkanya. Ada aja pemberian orang lain ya. Ya hakikatnya pemberian semuanya dari Allah.
Zikir. Sedangkan zikir yang paling baik menurut ajaran agama, menurut Al-Quran adalah la ilaha illallah. Ya, ini apa? Ada tahu nggak dalilnya di Quran? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikri, sebaik-baik zikir, fa'lam maka ketahuilah, annahu sesungguhnya Allah. Nah, domirhu ini kembalinya pada Allah. Walaupun di depan nggak ada, ya lafal Allah itu nggak ada. Tapi secara otomatis kalau di Quran namanya domir itu kembalinya kalau nggak kepada Allah ya kepada Nabi Muhammad. Ini disebut dengan domir sya'an. Apa itu domir sya'an? Domir ya kata ganti yang tidak perlu kembali kepada yang diganti. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Ini kembali kepada siapa domir ini? Pada Allah. Apakah lafal Allah ada sebelumnya? Enggak ada. Tapi Quran itu lafalnya kan hanya dua. Kalau enggak Allah ya Nabi Muhammad. Jadi domir sa'an itu domir yang tidak perlu tempat kembalinya. Jadi enggak perlu lafal Allah dulu, enggak perlu lafal Muhammad dulu. Seperti kan apa namanya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah apa? Maknanya apa? Qul huwallahu ahad artinya apa? Katakanlah Muhammad. Ya. Padahal kan nggak ada sebelumnya kata-kata Muhammad. Kok tiba-tiba ada disebut Muhammad? Nah, ada huwa. Ya namanya Quran itu lakonnya kalau nggak Allah ya Muhammad. Kalau kalimat perintah untuk mengucapkan datangnya dari Allah, pasti yang diperintahkan pasti Nabi Muhammad. Jadi langsung nggak usah qul ya Muhammad Allahu ahad, nggak perlu. Langsung qul huwallahu ahad. Hu di sini namanya domir sa'an. Domir sa'an itu domir yang tidak perlu tempat kembali. Harusnya kan yang benar di mana? Qul ya Muhammad Allahus somad. Ya, harusnya kan begitu. Diganti dengan huwa. Qul huwallahu. Huwa di sini pakai domir, namanya domir sa'an. Enggak usah disebut Muhammad karena dalam Al-Qur'an itu lakonnya hanya dua. Kalau enggak Allah ya Muhammad. Makanya qul huwallahu ahad itu ya kalau Bapak memerintahkan kan qul ya Kiki Allahus somad. Nah, pakai nama ya. Karena kalau pakai huwa siapa? Ini Pak Hakim memerintahkan kepada siapa kalau disebut orang? Ya, harus disebut orang. Tapi kalau Quran nggak usah disebut nama orang lain karena lakonnya kalau nggak Allah ya Nabi Muhammad. Makanya qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad. Nah, baru diartikan berikutnya. Jelas ya domir sa'an itu. Makanya perintah tahlil zikir itu ada. Yang paling utama zikir itu adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang meninggal, ya menjelang meninggal, paling baik dituntunnya itu zikirnya adalah la ilaha illallah. Tapi kesepakatan ulama jumhur kalau la ilaha illallah itu kepanjangan. Jangan-jangan nanti baru la ilaha terputus mati, illallahnya ketinggalan. Nah, yang diucapkan jadi tanggung, tidak ada Tuhan. Illallahnya ketinggalan karena keburu mati. Makanya ulama-ulama, pendapat ulama banyak menganjurkan kalau ada orang menjelang meninggal dituntun dengan kalimat thayyibah cukup Allah supaya tidak berkepanjangan. Seandainya Allah belum tuntas ya, putus kepada Allah, artinya apa ya? Kembalinya semuanya ke Allah. Allah itu kan alif lam lamnya dua terus ha. Kalau haknya terpotong ya lillah. Jadi untuk Allah, kembalinya ke Allah. Allah, kembalinya sama Allah. Tapi kalau la ilaha illallah kepanjangan, nanti kalau la ilaha potong
Allahnya hilang, tinggal la ilaha. Ini jelas ya. Kalau kalian sedih ya, kalau kalian sedih nggak punya uang ini itu pikir sebisanya ya, la ilaha illallah, nanti udah jenuh ganti subhanallah, jenuh Allahu akbar, jenuh alhamdulillah. Tiba-tiba ada orang datang nganterin kalian makanan, nggak usah jajan tapi punya makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya mulai contoh di dikir, sifatnya dikir itu dicontohkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha tidak ada Tuhan, la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak illallah, kecuali Allah. Kalau kalian santri nggak boleh mengartikan la ilaha itu tidak ada Tuhannya. Karena apa? Ya di Safinah sudah dijelaskan cara mengartikannya. La ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak illallah, kecuali Allah. Tuhan itu harus dengan disembah. Kalau kalian hanya mengakui ada Allah, ada Tuhan, tidak sholat, percuma. Itu bukan masuk Islam secara kafah, baru Islam secara lesan. Jadi kalau santri mengartikan la ilaha itu nggak boleh mengartikan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu nggak boleh. Caranya bagaimana? Sesuai di Safinah. La ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak illallah, kecuali Allah. Wala haula wala quwwata, dan tidak ada daya upaya, daya kekuatan yang hak memiliki illa billahi, kecuali dengan Allah. Au bil munajati, yang kedua, atau dengan cara munajat. Di bab 2 ya, di bab 22 juga sudah ada masalah munajat ini disampaikan. Oleh siapa? Oleh Imam Sibli. Munajat itu apa? Munajat itu doa bisik-bisik makhluknya kepada Allah. Doa bisik-bisik itu disebut munajat. Tengah malam bangun ya, sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud, baru bisik-bisik kita kepada Allah. Bab 22, bab Sunaiyu sudah dijelaskan ya, salah satunya oleh Imam Sibli. Bab 33 ini diulang lagi. Makanya santri itu nggak boleh bosan. Di bab 22 ada namanya bab munajat. Bab 33 ketemu lagi bab munajat, bab bisik-bisik makhluk kepada penciptanya. Au bil munajati, atau dengan cara munajat. Jadi obatnya penyakit hati yang pertama zikir kepada Allah. Contohnya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Yang kedua dengan cara munajat. Bangun malam ya, bisik-bisik kepada Allah. Kaya pula sebagaimana diucapkan ya mughitha, wahai zat yang memberikan pertolongan. Ya, munajat kita. Nah, kalian bangun sholat malam, munajat, bicara kepada Allah ya, seperti ini ya, seperti oleh yang disampaikan di Ta'lim Muta'alim ini. Bagaimana munajatnya? Contohnya itu ya mughitha, wahai zat yang maha memberikan pertolongan, kulli malhufin, setiap perkara yang sulit. Jadi kalau kalian mempunyai perkara yang sulit, buru-buru munajat kepada Allah. Wahai zat yang memberikan pertolongan, ya Allah. Kulli malhufin, setiap sesuatu yang sulit. Nadahu, nada undang-undang, nada memanggil-manggil kepada Allah ya, kalian memanggil-manggil wahai zat yang maha memberikan pertolongan segala sesuatu yang sulit. Itu kalian mengundang-undang atau memanggil-manggil kepada Allah. Ya mughitha, artinya apa? Wahai zat yang maha memberikan pertolongan, kulli malhufin, setiap sesuatu yang sulit-sulit.
nada memanggil-manggil kepada Allah, ya wa ya mujibah, wahai zat yang menerima, maha penerima, kulli mudharin, setiap segala sesuatu yang madarat. Da'a, kalian memanggil-manggil kepada Allah, da'a memanggil-manggil kepada Allah, wa ya haliman, dan wahai zat yang maha luas, yang maha luas pengertiannya. Halim itu maha luas pengertiannya. Aris, kalau bahasa Jawanya itu aris. Wahai zat yang waya haliman, duh pangeran kang jembar, kang moho jembar arise. Kalau kita bapak itu. Kalau bahasa Indonesianya, wahai zat yang maha luas pengertiannya. Pengertiannya itu apa? Ya pengertian Allah itu maha pengertian. Kalau kalian bebannya keberatan, ya nanti dikurangi. Kalau kalian perlu diberikan beban yang agak berat, ya ditambah. Nah, itu namanya maha pengertian. Kulli dzi hafwatin, setiap orang yang mempunyai kesalahan. Jadi Allah itu maha pengertian kepada makhluknya yang mempunyai kesalahan. Asohu, maka akan memberikan perlindungan Allah. Jadi kalau kalian Allah itu maha pengertian, kalian punya kesalahan pun diberikan perlindungan. Bahkan kadang-kadang ya, kalau kalian tahu maknanya, tahu artinya, itu Allah itu maha luar biasa. Coba kalian itu Bapak yakin udah hafal sekali. Terakhir surat Al-Baqarah itu gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nah, itu artinya bagaimana? Kalau kalian tahu ya, Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau siksa kami. Ya. Innasina, jika kami lupa, jika kami salah dan berikutnya. Belum lupa, ya, belum melakukan kesalahan, belum melakukan kelupaan aja sudah minta dimaafkan, dan Allah berjanji untuk memaafkan. Ya, hanya kalian kadang-kadang nggak tahu artinya, ya berdoa aja, ya. Itu kan jelas. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau siksa kami. Padahal belum nasina, belum lupa, ya, belum lupa, belum salah. Ujung-ujungnya Allah pasti akan memaafkan. Makanya disebutnya Halim. Allah itu maha Halim, maha aris, kalau orang Jawa bilang, maha pengertian. Wong belum melakukan kesalahan aja sudah diberikan maaf. Kalau orang nggak pengertian ya, kalau nggak pengertian, nggak maha Halim, tentu ya belum melakukan kesalahan, tapi sudah diberikan pengampunan. Syaratnya apa? Ya berdoa. Makanya berdoa itu kalau kalian jeli ya pilih bahasa-bahasa yang artinya luar biasa, seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi fa'fu 'anna. Tuh mengampuni. Kita belum melakukan kesalahan, belum melakukan kelupaan, sudah diampuni. Itu sering dibaca. Pilih-pilih yang artinya itu yang baik-baik. Tahunya orang kita biasanya penutup untuk tahlil, zikir, ya, urut-urutannya itu, tapi artinya tidak tahu. Padahal akhir surat Al-Baqarah itu luar biasa sekali. Kalau kalian hafal itu dijamin surga itu. Dari mulai mana itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi plus artinya, jangan hanya hafal aja.
doa yang paling itu kan tergolong doa yang paling tinggi itu makomnya itu ya. Kalau kita belum melakukan kesalahan, belum melakukan lupa aja sudah diberi ampunan oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan Kau siksa kami ketika kami lupa, jangan siksa kami ketika kami salah. Nah, ujung-ujungnya apa? Wa'fu anna waghfir lana. Ampuni kami ya. Maafkan kami. Udah dimaafkan oleh Allah itu luar biasa. Jadi kalau kalian tidak ingin punya dosa yang menumpuk ya, sebelum kalian melakukan kesalahan pun sudah dimaafkan, banyak-banyak membaca doa Rabbana la tu'akhidna ila akhirih. Jadi kalian nggak punya dosa. Makanya ya orang yang berilmu ya, orang yang melanggar hukum itu sih biasanya orang yang tahu hukum. Ya, orang yang banyak melanggar hukum itu biasanya banyak orang yang tahu hukum. Makanya orang yang banyak melanggar hukum agama itu biasanya orang yang tahu hukum agama. Karena apa? Tahu caranya tobat. Nah, tahu caranya tobat, tahu caranya berdoa. Kesalahan belum terjadi, kelupaan belum terjadi, sudah diampuni duluan oleh Allah. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ya, kata-kata Gus Dur itu gitu. Dulu ada seorang bupati sekaligus seorang ulama. Ya. Ada bupati seorang sekaligus ulama di Madura, korupsi, ketangkap KPK di sidang. Lapor ke Gus Baha, orang alim di Indonesia sekarang. Gus itu gimana Gus, ulama besar kok masuk penjara ditangkap KPK? Alhamdulillah, alhamdulillah Gus. Ya berarti manusia itu memang tempatnya salah. Ya nggak apa-apa. Kalau manusia salah nggak tertangkap itu justru yang berbahaya. Nggak apa-apa. Dia itu ulama, bupati sekaligus ulama. Tahu caranya tobat, ya biarin aja dia masuk penjara, biar tobat di penjara. Sedangkan kalau orang awam gimana? Ya nggak tahu hukum, ya. Entah itu hukum negara atau hukum agama. Ya, jangan sering-sering melanggar agama. Nggak tahu caranya tobat kok sering melanggar agama. Itu guyonannya Gus Dur dulu almarhum. Gus Dur itu gitu kalau guyonan. Jadi kalau orang umum, orang yang belum pinter tahu caranya tobat, jangan sering-sering melanggar agama. Karena apa? Karena tidak tahu jalannya tobat. Jalannya tobat itu banyak sekali. Jalannya tobat itu banyak sekali. Siapa namanya sahabat Rasul? Siapa? Apa pernah sering sampaikan yang suka apa? Yang suka mabuk, tiap hari mabuk di masjid. Kalau mabuk di pasar atau di terminal nggak mau, mabuknya selalu di masjid. Tapi kalau sehari tidak ketemu Nabi, dia juga nggak mau. Ya, nggak mau. Namanya aiman. Ya, namanya umat Rasulullah itu macam-macam. Ya ditakdir, dihukum sama Rasul itu. Aiman, kenapa kamu mabuk? Ditakdir ya. Takdir ya Rasul, saya itu kalau nggak mabuk sehari nggak kuat. Tapi kalau tidak melihat wajahmu satu detik itu saya juga kangen. Gimana itu coba? Ya namanya umat manusia, umat Nabi Muhammad itu macam-macam. Makanya kalau kalian ada orang mabuk ya jangan benci, nggak boleh. Aiman ini ditakdir itu ya apa namanya sahabat pasca sepeninggal Nabi tidak ada yang berani menghukum. Yang berani menghukum hanya Nabi. Yang berani menghukum hanya Nabi. Makanya kalau ada rekan kita yang masih mabuk-mabukan, kalian tidak boleh benci. Siapa tahu nanti kalau diberikan hidayah oleh Allah, bahkan yang saat sekarang lagi mabuk, lagi sering judi itu lebih baik dari kalian. Bisa dibalik kayak Korun itu orang alim-alimnya setelah Nabi Musa.
Paling alim setelah Nabi Musa, Nabi Harun aja kalah ya. Bapak mana udah sampaikan ya di Aqidatul Awam. Kalah Nabi Harun itu kalah soleh, kalah alim dibandingkan dengan Qarun. Tapi diuji dengan harta yang banyak, akhirnya suul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Dibalik-balik ya, terbalik-balik. Sedangkan Qarun ini sepupunya tahu Harun, adik kandungnya. Kemarin Bapak sudah jelaskan di Aqidatul Awam, kalian tidak boleh benci kalau bapaknya presiden, anaknya menjadi wakil presiden, karena dia etbah kepada Nabi Musa, mengikuti kepada caranya Nabi Musa. Ya, tidak boleh benci selama dia masih baik, sesuai rel peraturan-peraturan yang berlaku, konstitusi yang berlaku, kita wajib mendukung, tidak boleh benci. Kecuali kalau sudah menyalahi aturan, jelas-jelas berdasarkan hukum negara, entah hukum pidana atau Mahkamah Konstitusi salah menyalahi aturan, baru kita boleh benci. Ya, mau ada contohnya, ya, kalau selama baik ya, semua orang itu cobalah yang suka ngomong keluar nggak boleh ini itu KKN, dia jadi pemimpin. Coba diuji jadi pemimpin, dia pilih sekretaris, pasti orang kepercayaannya. Kalau enggak saudara dekat, pasti teman dekat. Sepinter apapun, selihai apapun, kalau orang selewat, dia baru kenal, pasti dia tidak akan mau. Jadi KKN itu boleh, asal hal yang baik-baik. Nah, KKN itu enggak boleh, itu hal yang tidak baik atau hal yang negatif. Jelas ya? Ya, kalau kalian hatinya sumpah, ruwet, nggak punya uang, bekalnya habis, ngapalin nggak hafal, itu zikir. Yang pertama zikir, yang kedua munajat kepada Allah. Bisi-bisi, ya Allah, kenapa ya orang tua saya itu, mama saya itu kirim-kirimannya untuk bekal jajannya kok terlambat. Perlancarlah ya Allah, berikanlah keluasan rezeki kepada kedua orang tuaku ya Allah. Nah, seandainya kedua orang tuamu belum bisa mengirimi kamu bekal, tiba-tiba ada orang yang ngasih aja ke kamu, entah itu ngasih uang atau ngasih makanan. Berkat apa? Berkahnya zikir atau bisi-bisi munajat berdoa kepada Allah di tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya iman. Dan yang ketiga ini wa ya iman. Wahai zat yang maha mencukupi. Iman itu maha berdiri, artinya maha mencukupi, bil kifayati dengan kebutuhan iman kepada orang. Nah, gini asarohu. Jadi doa ini yang macam-macam, ini hanya contoh ya, kalian ya pakai bahasa Sunda juga boleh. Ya Allah, ya Rabbi, ya boleh. Zat yang berean boleh. Yang mugita ini kan bahasa Arab ya. Yang berean, nubunhan dan anu pangpunhan nasa dunia boleh. Cik Allah, abi nyebutkan begitu, cicis ya Allah. Upami kolot kedua kolot kuring tak ada desa ya Allah, cik ya Allah, panggerak-gerak genti langit ya Allah, cici sajuta wae ya Allah. Boleh ya, dengan bahasa kalian. Liman kepada orang akarohu yang mengutamakan man, yang mengutamakan orang, akan diberikan kecukupan itu dari Allah itu kepada orang. Ala dunyahu atas dunianya. Nah, kalau udah zikir munajat, kalian akan dicukupkan kalian itu dunianya. Orang asarohu, yakni yang mengutamakan kepada Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau kalian sedih, gak punya uang, itu jangan sedih, buru-buru zikir, buru-buru baca sholawat, munajat, ingat kepada Allah.
Yakin, kalau kalian yakin seyakin-yakinnya, pasti Allah akan memberikan. Kadang-kadang kita gak yakin sih doa itu, kadang-kadang kita ragu, makanya Allah tidak akan memberikan. Padahal Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib laku. Berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Karena doa kita kadang-kadang ragu, benar gitu Allah sering berek, benar gitu ya Allah berek duit, nah hese atau jalan ke Allah lewat saha. Nah, yang gitu itu yang membuat keraguan kita, doa kita itu tidak dikabul oleh Allah. As'aluka. Jadi yang penting mendahulukan ingat kepada Allah. Liman asarohu, punya kembali kepada Allah. Ala dunyahu, atas dunianya. As'aluka, minta aku kepadamu ya Allah. Al-wusula agar berhasil ilama kepada sesuatu. La usilu yang tidak berhasil ilahi kepada ma. Jadi kita kepada Allah sampai berhasil. Kalau kalian nanti udah besar, udah kerja, ya minta jodoh, minta pacar, ya Allah pasihkeun kakuring, gitu. Calon istri nulis, nu soleh solehah, gitu. Tapi kalau kalian punya niatan, ya pengen jadi wali, ya doanya jangan yang soleh solehah. Ya Allah, pasihkeun kakuring calon istri anu cerewet, pang cerewet nasa dunia, tapi abdi sabar. Aya teu ngadoa gitu. Banyak kan contoh-contoh di sejarah ya, istrinya cerewet, galak. Kalau hanya suaminya sabar, ya, itu pasti diangkat oleh Allah menjadi wali. Tapi begitu istrinya yang cerewet, yang galak, meninggal, nikah lagi dapat istri yang soleh-solehah, kewalian dicabut oleh Allah. Mana Pak ngantuk ya? Biarin aja yang ngantuk-ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sampai berhasil. Jadi as'aluka usula, as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah usula sampai berhasil ilama terhadap sesuatu, la usiru yang tidak berhasil ilahi kepada ma. Artinya ya berdoa sampai berhasil. Illa bima'unatika, kecuali dengan pertolonganmu. Nah, jadi berhasil itu karena pertolongan Allah. Kalian segala sesuatu, menghafalkan segala sesuatu, apapun itu berhasil. Kalian jangan merasa itu ke atas kemampuan sendiri. Tapi apa? Atas illa bima'unatika, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Semuanya itu atas pertolongan Allah, bukan atas kemampuan diri kita sendiri. Ya, jelas ya. Jadi jangan mentang-mentang kalian itu mampu, wah ini saya mampu makanya berhasil. Itu salah. Ya, itu atas pertolongan Allah. Wada'an, dan menolak sesuatu. Wada'an, dan menolak sesuatu. La utiku, yang aku tidak kuat menolak. La utiku, yang aku tidak kuat daf'ahu, menolaknya. Illa biquwwatika, kecuali dengan kekuatanmu ya Allah. Jadi kalau menolak sesuatu yang jelek, menolak sesuatu yang maksiat-maksiat ya Allah, aku tidak bisa menolak hal-hal yang maksiat ya Allah, yang jelek-jelek ya Allah, kecuali dengan kekuatanmu ya Allah. Itu caranya berdoa begitu. Was'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, khairatan, kebaikan, lihat di dalam kebaikan, afiatun, ada afiat, kekuatan, wa afiatan, dan di dalam afiat, lihat, wa afiatan, dan afiat. Was'aluka, dan aku minta kepadamu ya Allah, khairatan, kebaikan, lihat di dalam kebaikan, afiatun, ada afiat, kekuatan. Jadi dalam kebaikan itu kita ada kekuatan untuk melakukan, untuk ada kekuatan untuk menerima. Wa afiatan, dan
kekuatan afiat, lihat di dalam kekuatan khairatun ada kebaikan. Jadi setiap kekuatan ada kebaikan, di setiap kebaikan ada kekuatan. Jadi kalau kita dalam kebaikan, kita nggak ada kekuatan untuk melaksanakan juga percuma. Makanya berdoanya di dalam kebaikan ada kekuatan, dan di dalam kekuatan ada kebaikan. Jangan sampai dalam kekuatan itu ada kejelekan. Birahmat, ingat dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahidah yang menyayangi ke semua makhluknya di alam dunia dan akhirat. Rahim itu untuk di alam dunia, rahimin untuk alam dunia dan akhirat. Jelas ya. Jadi kalau kalian berdoa itu, makanya adabnya berdoa itu ada. Dalam kebaikan ada kekuatan untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Dalam kekuatan ada kebaikan dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kedua apa? Yang pertama zikrullah, caranya ada macam-macam. Ya, ini dengan zikir, ingat kepada Allah itu dengan zikir, ya zikir apapun. Ada juga dengan munajat, ada munajat ya mughifah. Dengan bahasa Sunda juga boleh, dengan bahasa Sunda juga boleh. Asal kalian itu mengutamakan Allah, pasti Allah akan menolong kalian, akan mencukupi kebutuhan kalian. Yang kedua apa? Ya, nasihat kalau hati kalian itu sumpah, ya, rumit, sedih, ya, itu kata ulama ahli hikmah, kata aulia. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, waliqa'u auliyaihi, waliqa'u, dan menemui auliyaihi, para walinya man orang. Ya, jadi kalian menemui wali. Ya, kalau nggak ketemu ahli hikmah, ya ahli hikmah itu wali yang bisa memberikan nasihat. Tapi kalau aulia ada wali, ya wali itu yang diem aja, tapi memberikan manfaat kepada kita. Bagaimana? Minal ulama, dari ulama, wassolihina, dan solihin, orang-orang yang soleh. Yang ketiga apa? Wa kalamul hukama. Ada kadang-kadang kita ketemu wali, itu melihat wajahnya aja, melihat wajahnya aja sudah membawa ke tingkah laku kita itu menjadi soleh. Kita nggak dinasihati, hanya melihat wajahnya aja, pulang kita menjadi soleh, pulang kita menjadi baik. Yang tadinya misalkan suami istri berantem, ya sowan ke wali, nggak diberi nasihat, nggak apa, hanya melihat wajahnya, pulang suami istri menjadi rukun. Kita bodoh, pesantren ngapalin juga sulit, apa-apa sulit. Sowan ke aulia, dibatin aja dalam hati, pulang insya Allah nanti di pesantrennya diberikan kemudahan, menjadi kita mudah menghafalkan segala sesuatu. Jadi ada wali-wali yang begitu itu ada, wali-wali yang begitu itu ada. Makanya kalian rajin-rajinlah kalau ada kesempatan silaturahim kepada aulia, kepada wali, kepada ulama, ya, kepada ahli hikmah, kepada ahli ilmu, ya, kepada ahli ilmu, ya, supaya apa? Mendapatkan keberkahan syafaatnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, ya, yang menjadi kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada wali, ya, nggak usah ngomong aja, yang wajahnya sudah. Ya, kalau ulamanya itu solih, ulama yang tidak mata berita. Tapi kalau kalian pergi ke ulama yang sedikit-sedikit minta uang, hindari itu ulama, hindari itu ulama. Itu berarti tidak solihin. Kalau ulama yang benar, ahli hukama yang benar, biasanya tidak senang uang, tidak senang uang, apalagi minta. Apalagi minta itu hindari, jangan datangi lagi.
Jadi kalau ada ajengan, ada kiai, ada ulama yang mengaku-ngaku dirinya itu wali, tapi minta uang ke kalian, segera tinggalkan dan jangan datangi lagi. Pasti nggak benar itu. Kalau namanya wali beneran, ulama beneran yang soleh, yang solih, biasanya tidak pernah mau keluar minta uang. Ya, hati-hati. Sekarang zaman akhir itu banyak yang ngaku-ngaku asal rambutnya gondrong, bisa ngaji sedikit, ngaku dirinya wali. Hati-hati ya. Santri harus bisa membedakan mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Ya. Kalau ulama ahli fikih sodori kitab kuning dia ngaji enggak, itu aja gampang. Nah, ulama hikmah bener enggak antara omongan dengan tingkah laku, antara ucapan dengan tingkah laku, antara tingkah laku dengan hukum-hukum agama sesuai enggak? Mudah standarnya. Kalau omongan tingkah laku enggak sesuai, mengaku wali, tinggalkan. Ya, enggak sesuai dengan hukum-hukum agama, tinggalkan, jauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamul hukamai, dan berikutnya adalah nasihatnya, ucapannya para ahli hikmah. Jadi ahli hikmah itu macam-macam. Ada yang diem aja nggak pernah menasehati, tapi sudah membawa kemaslahatan. Melihat wajahnya kita sudah menjadi soleh kembali. Ada orang yang berantem, biasanya melihat wajahnya saja sudah pada akur rukun kembali. Tapi ada juga ulama yang ahli hikmah itu mau memberikan nasihat. Dua kalam disebut kalamul hukama. Nasihatnya, bicaranya para ahli hikmah. Ayat Allah dulu. Artinya ahli hukama yang menunjukkan ala khairi, atas kebaikan ad-dunya, di alam dunia, wal akhirati, dan di akhirat nanti. Nah, ada kalau kalian ketemu hukama ahli hikmah atau ulama yang mau memberikan nasihat, biasanya itu menunjukkan jalan di dunia ini baik, di akhiratnya juga baik. Ini luar biasa sekali. Ini makanya Nasrul Ibad ini kitab nasihat untuk hambanya yang sangat luar biasa. Ini biasa beliau jelaskan ya, walaupun pada ngantuk ya, udah ngantuk 1-2, udah ngantuk ya nggak apa-apa, masih banyak yang tidak ngantuk ya, kita teruskan saja. Satu makalah lagi buru nggak buru ya. Jadi jelas ya, kalau kalian hati kalian itu gabut, bahasa milenial kan gitu ya, gabut, apalagi bahasa kerennya apa? Bahasa sekarang, kalau ya gabut ya, kalau udah ini, kalau milenial yang paling milenial kan gabut ya. Kalau dulu udah ada ya. Kalian tahu nggak kaum milenial itu apa? Nah, yang disebut di Indonesia kaum milenial itu yakni orang atau bayi yang lahir atau generasi yang lahir setelah tahun 92. Jadi kalau 92 ke belakang ya, itu disebut bukan milenial. Nah, kalau kalian lahir tahun 93, 92 ke sini itu disebutnya sudah kaum milenial, Gen Z. Ya. Sahabatnya itu biasanya HP, Android, gadget dan lain sebagainya. Jadi sudah gak mengenal kaum milenial itu apa namanya siskamling ya, di pos ronda itu sudah tidak mengenal, kenalnya gadget, HP Android ya. Jadi sudah gak ada yang nongkrong di pinggir jalan, yang ada nongkrongnya di kamar masing-masing pegang HP, masing-masing punya TV ya, itu disebut kaum milenial tahun 92 kesini ya, itu disebut kaum milenial. Jadi kalau bapak itu udah gak nyambung dengan kaum milenial, udah gak nyambung di bidang teknologi ya, di bidang teknologi udah gak nyambung. Tahun yang generasi tahun 85 ya udah ketinggalan biasanya, ketinggalan di bidang teknologi. Makanya
generasi milenial ini di bidang teknologi ini sudah sangat luar biasa sekali. Makanya kemarin ada tahun kemarin ya, tahun kemarin itu di Jawa Timur itu ada orang yang sekolah baru SMK itu mampu menghacker. Hacker itu masuk ke program komputernya pemerintah. Harusnya itu ya nggak bisa dicoba, itu program nggak bisa dibuka kecuali yang punya passwordnya. Nah itu anak sekolah SMK itu udah bisa. Nah, kedutaan besar Israel itu dijebol, benderanya diganti, bendera Israel itu di websitenya diganti merah putih. Inilah tingkah laku generasi milenial di bidang teknologi itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah kalau kalian ketinggalan teknologi, ya kalian harus melapisi. Kalian harus bisa merebut di bidang hukum agama Islam. Karena apa? Nanti akan imbang. Kalian nggak menguasai teknologi, kuasai itu agama Islam. Kalian yang pegang. Kalau ada apa-apa, generasi milenial yang nggak mempunyai ilmu agama Islam, larinya pasti akan kepada kalian. Kalian yang mau agama nggak punya teknologi kalah, ya udah jadi penonton. Dipikir lapangan. Generasi itu sekarang itu kita persaingannya tambah berat. Kalau kalian nggak serius belajar agamanya, ketinggalan di bidang teknologi, kalian nggak akan kebagian apa-apa. Kecuali kalau kalian apa-apanya banyak, minimal 10 juz. Bapak kemarin buka YouTube, ada seorang siswa calon tentara masuk tentara gara-gara hafal Quran 30 juz tanpa tes. Tanpa tes, fisiknya dibina oleh pelatihnya. Ditanya, apa kelebihan kamu? Hafal Quran berapa juz? 30 juz. Luar biasa. Itu aja komandannya Bapak yakin tidak berani semena-mena ya kepada anak buahnya. Karena apa? Di hatinya, di dadanya ada Quran 30 juz. Baru kemarin Bapak, baru minggu kemarin. Nah kalau kalian 10 juz saja udah dipermudah dan masuk TNI, masuk polisi. Kelebihan kamu apa? Kiki, hafal Quran Pak, berapa juz? 10 juz. Mikir ini komandannya, langsung mikir itu. Wow, yang atasnya itu langsung laporan ke komandan batalion. Lapor, komandan, ada apa? Ini yang namanya calon siswa yang bernama Kiki, hafal Quran 10 juz. Ini kesehatannya kurang dikit gimana? Mau dilulusin enggak? Itu komandannya batalion mikir lagi, laporan ke atasannya lagi. Ini ada hafal 10 juz. Nah, seperti yang kemarin itu langsung 30 juz. Langsung terima tanpa atas kesehatan. Nanti tanggung jawab pelatih untuk membentuk kesehatan jasmani daripada yang hafal 30 juz ini. Ya, ini baru kemarin ya, halaman baru 1 juz ya. Baru 1 juz. Kalau kamu merasa yang lain kurang, berapa tahun lagi ini? 2 tahun, 10 juz. Paling enggak 8 juz, tetap tinggal di sini ya. Nanti ngapalin 2 juz, lulus SMA, daftar ke TNI atau Polri, punya modal 10 juz. Harus gitu. Kalau kalian bidang agama ketinggalan, teknologi ketinggalan, akhirnya kalian apa? Mengembala domba ke tengah padang rumput. Ya udah gak zamannya lagi. Mending kalau dombanya itu 2000 ya. Seperti orang Bali, orang NTT, orang NTB itu. Sekali mengembala 2000 ekor. Sekali mengembala hanya 10 ekor mah gak ada apa-apanya ya. Kecuali 100 ekor. Itu baru jadi uang ya. Baru jadi uang. Bukan merendahkan orang yang menggembala domba, bukan. Tapi kan eranya mau nggak mau yang menggembala domba harus tersisi. Nanti harus ke lahan ke peternakan. Karena lahan makin sempit. Yang punya lahan luas yang bisa beternak hewan atau binatang. Nanti tersisi, penggembala domba itu akan tersisi dengan sendirinya. Perkembangan zaman, padang rumput sudah tidak ada, ya yang mempunyai lahan yang luas ya punya peluang untuk memelihara hewan